Nah, mungkin Mbak Erin, kalau boleh tahu kenapa semakin menunjuk lawyer yang baru gitu? Lawyer sebelumnya kan mungkin ramai juga ada kabar mundur itu. Berawal dari sebenarnya saya sudah mempercayakan kepada Pak Sunan untuk menangani kasus saya. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang belum saya sepakati sebelumnya. Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Jadi ya kewajibannya, oh ya sebelumnya juga kewajiban uh, dari yang Pak Sunan inginkan sudah kita penuhi. Pokoknya semua sudah kita apa tuh sudah kita penuhi lah ya, sesuai apa lawyer fee-nya udah beres, terus ya udah tinggal bekerja. Nah setelah bekerja di pertengahan jalan baru 2 minggu ya tiba-tiba Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang kemarin sempat saya wawancara ya, dan sebenarnya kan kita kurang berkenan karena kan tidak ada pembicaraan sebelumnya ya gitu. Berarti karena itu mungkin nggak ada komunikasi terkait lawyer yang kemarin datang. Mbak Erin mengecewakan, bisa dibilang ya, tidak karena kan memang dari awal saya mempercayakan ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan, dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya udah saya serahkan gitu semuanya, tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan, itu aja sih. Ya saya berharap juga lawyer dari pihak sana juga bisa ngasih masukan-masukan supaya masalah ini juga tidak berkembang kemana-mana. Mbak Erin, mungkin ini kan terkait Bang Sunan ya, mungkin ada dugaan dia menyindir Mbak Erin terkait postingan di media sosialnya terkait mengatakan kalau ART itu bagian dari keluarga. Netizen ini menyeret ke Mbak Erin seolah menyindir Mbak Erin. Mungkin tanggapannya seperti apa, Mbak? Silahkan aja tanggapi ke mereka langsung, maksudnya apa gitu. Kalau saya sih nggak bisa nanggapin macam-macam lah. Yang penting saya hubungannya baik kok sama mereka, istrinya juga teman saya, ya kita nggak ada masalah. Saya juga paham kenapa dia bikin seperti itu, jadi silahkan langsung tanyakan ke beliau. Kalau karena kan cukup besar ya, juga tahu kes masalah ini, dia pasti ada rasa malu, nggak enak atau marah pastinya juga gitu kan. Apa yang mereka sampaikan? Ya mereka cuma jadi kan ini lagi ini sesinya ujian ya, anak-anak saya yang kelas 12 juga lagi ujian, anak saya yang di London juga lagi ujian, jadi sebenarnya ini jadi agak terganggu lah dengan adanya pemberitaan seperti ini, jadi kurang fokus juga sih, tapi saya tetap terus kasih ya rangkulan lah anak saya, buktikan kalau ya mama akan buktikan semua kalau ini nggak benar gitu. Bang, Itu aja sih. Bang, terkait kemarin kan sempat beberapa praktisi hukum bilang bahwa ART itu sudah punya undang-undang sendiri ya Bang, masuk dalam undang-undang, mereka punya hak yang sama, bahkan lebih buruk sekarang itu. Terkait masalah ini, Ini kita kan itu baru pendapat dari ART bahwa dia pihak yang dizolimi lah, ya kan? Nah, harusnya beliau duduk berbicara baik-baik, bukan langsung membuat laporan yang jadi liar laporan ini. Nah sekarang dia punya kewajiban untuk membuktikan laporan itu. Kita mau bicara bahwa ini nggak terjadi, ini nggak terjadi, juga nggak ada manfaatnya. Saya bilang sekarang klien saya nggak salah. Apa manfaatnya? Kalau misalkan perkara ini tetap berjalan, ya silakan berjalan, dibuktikan nanti secara aturan hukum yang benar, baru di endingnya nanti kita bisa lihat. Makanya saya bilang apa? Lebih bagus duduklah. Lawyer mereka juga harus memberi masukan-masukan, ya kan? Dan saya juga minta DPR juga, nanti saya juga bikin surat ini untuk minta dengar pendapat di sana. Seperti saya bilang, semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Jangan sampai, oh orang kaya itu pasti zolim, orang kaya itu pasti nggak benar. Loh sekarang yang mengeluarkan zakat orang kaya apa orang miskin? Yang korban orang kaya apa orang miskin gitu loh kan? Nggak semuanya. Orang miskin juga ada yang baik. Semua manusia itu, tinggal pribadinya masing-masing. Jadi jangan sampai jadi perkara ini nggak menentu, kesian juga orang-orang yang nggak paham aturan. ini kan sudah tergiring kemana-mana ya, Betul. sudah sangat melebar sekali. Betul. Tindakan hukum abang selain memang ada pasal-pasal mungkin Mbak Erin yang sampaikan ke abang bahwa apa sih yang harus dilakukan selain duduk bareng kalau tidak menemui titik temu, Bang? Jujur, saya minta Mbak Erin untuk tidak berstatement lagi. Jujur ini yang terakhir. Iya. Ya kan, supaya tidak liar juga. Ya kan? Proses hukum silakan berjalan. Saya selaku manusia juga, saya tidak berniat untuk memenjarakan pembantu ini. Ya kan? Beliau mau cari makan berapa sih? Beliau mau cari makan itu.
ya kan? Masa kita harus bikin susah? Tapi di sisi lain ada hak-hak orang yang juga terampas yang harus kita perjuangkan, gitu kan? Makanya saya berharap dari pihak lawyer sana bisa bekerja sama lah secara baik. Dan DPR juga selaku wakil kami, dudukkanlah anak-anak. Kami kan anak-anak juga, bos. Anak-anaknya negara, ya kan? Beliau adalah wakil kami di sana, panggil kita, dudukkan kita. Bukan menjadi backing, bukan menjadi lawyer. Gitu. Itu. Kayaknya setelah 3 ART pergi, apa masih ada ART atau ada ART baru? Ada. Baru atau Baru. masih ada? Baru. Dari penyalur yang sama? Abang udah baru masuk ke mendampingi KRN. Artinya ada langkah-langkah baru yang akan diambil gitu. Termasuk mungkin ada komunikasi dengan pengacara pelapor nanti untuk membuka jalur damai seperti itu. Apakah ini juga akan memungkinkan? Mungkin aja. Mungkin. Terkait langkah kami kan kami sudah bilang tadi mau bikin surat juga ke DPR. Kami minta juga didengar juga. Ya kan? Yang kedua terkait laporan tadi yang kami bilang ITE itu yang ada pasal-pasal yang sedang kami bicarakan. Dan itu bisa berjalan, saya jamin itu bisa berjalan tanpa menunggu perkaranya beliau sebagai terlapor yang seperti dikatakan oleh DPR RI bahwa laporan terkait penyebaran nama baik tidak bisa dijalankan. Itu kan dijamin bahkan sama DPR RI. Saya juga bingung kenapa mereka bisa menjamin hal-hal seperti ini. Gitu kan. Mereka bisa memvonis sedangkan proses hukum masih berjalan. Oke, kalau yang laporan kami itu tidak bisa dihentikan walaupun oleh siapapun. Udah ya. Terima kasih. Cukup ya.